kuliah yang kedua dari materi sensor ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang karakteristik sensor dan fungsi transfer ya. Nah, oke. Jadi hanya ada 2 bagian aja di kuliah kali ini. Dan kita mesti teliti dalam mempelajari ini karena ini merupakan hal yang penting ya pada saat kita memilih sensor gitu. Oke. Nah, selain fungsinya, performa karakteristik dari sensor dan aktuator merupakan hal yang penting yang harus dipelajari oleh seorang insinyur ya. Jadi di kuliah pertama kita udah belajar bahwa pada saat kita memilih sensor kita harus tahu fungsinya dipakai buat apa. Tapi selain itu kita juga harus tahu karakteristik apa yang dituntut dari pemilihan sensor dan aktuator itu ya. Dan sekarang di kuliah kedua ini kita akan belajar tentang 2 hal yaitu fungsi transfer dan karakteristik sensor dan aktuator ya. Oke, nah ini adalah salah satu contoh karakteristik sensor ya. Biasanya karakteristik sensor ini ada di yang disebut dengan datasheet ya. Jadi datasheet ini merupakan dokumen yang menjelaskan karakteristik dan juga tujuan dari sensor itu dibuat ya. Nah, saya ambil contoh dari satu sensor temperatur yaitu LM35, bentuknya IC ya, Integrated Circuit, dan dia punya begitu banyak fitur yang bisa dimanfaatkan ya. Ya, sebagai contoh ini ada salah satu karakteristik yaitu linearitas ya. Jadi linearitasnya itu adalah 10 mV per derajat Celcius. Jadi setiap naik 1 derajat Celcius, outputnya naik 10 mV ya. Selain itu kita bisa lihat ada informasi tentang impedansi, kemudian ada juga range ya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa range di mana sensor ini bisa mengukur dengan baik itu adalah dari minus 55 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius ya. Jadi pabrik dari yang bikin sensor ini yaitu Texas Instruments itu membuat sensor ini untuk dipakai di minus 55 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Jadi begitu kita membuat sebuah desain yang memerlukan sensor temperatur dan kita butuh range atau jangkauan yang ada pada jangkauan LM35 ini, berarti LM35 ini merupakan salah satu kandidat dari sensor yang ingin kita pilih ya. Itu kemudian kalau kita lihat di sini juga banyak kolom yang memuat banyak banget informasi ya. Contohnya ada akurasi di sini, kemudian ada long term stability ya. Ya, jadi dia mengukur pada temperaturnya ada temperatur maksimum dan ternyata butuh sampai 1000 jam sampai sensor ini punya performanya turun atau bahkan udah nggak bisa dipakai ya. Nah, hal-hal ini yang memang harus dipahami oleh engineer ya. Dalam hal ini kita pada saat merancang mendesain sebuah alat ya, dalam hal ini desain sebuah aplikasi di mekatronika. Nah, kita mesti ngerti karakteristik ini gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua karakteristik mesti kita pakai ya? Rasanya menurut saya sih tergantung juga ya. Tidak semua informasi yang ada di datasheet ini kita perlukan ya. Jadi pabrik dari yang bikin sensor ini ya, desainernya itu masukin semua yang akan diperlukan. Jadi semua karakteristiknya ditaruh di datasheet, kemudian tergantung dari kita membutuhkan informasi yang mana ya. Jadi itulah pentingnya untuk mempelajari sebanyak mungkin karakteristik dari sensor dan aktuator ya, karena kita nggak pernah tahu pada saat kita bikin alat karakteristik mana yang harus kita perhatikan ya. Nah, jadi pemilihan sensor dan aktuator itu dimulai dari kebutuhan aplikasi ya. Kemudian pemilihan sensor dan aktuator yang bijak itu dapat menghindari yang kemarin kita pelajari ya. Di kuliah yang pertama itu adalah overspec dan underspec. Overspec terlalu tinggi speknya, harganya pasti terlalu mahal. Sementara underspec itu bisa aja murah tapi tidak memenuhi fungsinya. Ya, sebagai contoh di sini saya kasih 2 gambar ya. Yang sebelah atas ini adalah temperatur ruangan ya. Jadi sensornya adalah sensor yang dipakai cocok untuk temperatur ruangan ya. Tapi yang di bawah ini adalah sensor yang dipakai untuk mengukur suhu tubuh ya. Jadi kira-kira range-nya mana ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia ya range suhu yang ada di Indonesia itu kalau dingin banget di daerah Bandung itu bisa sampai 18 ya. Kemudian maksimal mungkin sampai 40 gitu ya. Tapi untuk temperatur badan manusia ya itu mesti sangat teliti di range temperaturnya yang sesuai dengan badan manusia ya. 35 sampai 38 gitu kan. Jadi pemilihan sensor ini mulai dari range, mulai dari sensitivity, nanti kita akan belajar di sepanjang video kuliah ini ya, kira-kira mana yang harus kita perhatikan pada saat kita memilih sensor ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang fungsi transfer ya. Nah, fungsi transfer ini merupakan hal yang penting karena menghubungkan antara input, kalau di sensor inputnya berupa stimulus ya, dan output ya, dan outputnya itu berupa sinyal listrik ya. Nah,
Fungsi karakteristik ini diekspresikan dalam persamaan matematika dan juga grafik ya. Jadi bisa diekspresikan dengan dua cara. Nah, secara matematik itu simpel banget bahwa sinyal elektrik dalam hal ini adalah output ya. Dia merupakan fungsi dari stimulus ya, dan stimulus ini adalah input gitu. Dan fungsinya bisa bermacam-macam ya. Dan bisa aja dalam satu alat itu fungsi transfernya ada yang linear, ada yang kuadratik, ada yang polinom, dan juga campuran dari fungsi-fungsi tersebut ya. Nah, sebagai contoh, ini ada satu sensor, yaitu sensor temperatur ya. Dan pada saat menggambarkan fungsi transfer ini, yang patut diingat adalah sumbu X itu harus selalu berupa stimulus. Ya, stimulus atau hal yang memang diukur ya, dalam hal ini temperatur. Kenapa? Karena sumbu X merupakan sumbu yang independen ya. Ini adalah sumbu independen, atau biasa juga orang nyebutnya variabel independen ya. Variabel independen. Ya, sementara untuk sumbu Y-nya itu merupakan output. Ya, atau variabel dependent ya. Variabel atau sumbu yang dependent. Ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, di grafik ini ya, antara T1 dan T2 itu bisa dibilang ini tuh hampir mirip seperti fungsi linear ya. Jadi ini seperti fungsi linear. Ya, tapi hanya pada rentang temperatur 1 dan sampai temperatur 2 ya. Dan kalau kita bisa tuliskan, ini merupakan fungsinya adalah R karena dinyatakan dalam resistansi ya. Jadi ini adalah sensor ketika stimulusnya masuk dalam bentuk temperatur, itu kemudian diresponi atau outputnya dari sensor ini adalah sensor yang berubah secara resistansi ya. Jadi hambatannya berubah ya. Jadi R adalah A dikali T ditambah B. Ya, kenapa? Ya karena fungsi linear. Ya, dan yang bisa kita tarik kesimpulan lagi dari fungsi transfer ini adalah di daerah setelah T2 ya, di daerah setelah T2 itu adalah T lebih besar dari T2 ya. Ini udah nggak linear lagi ya. Ini kan daerah T lebih besar daripada T2 ya. Demikian halnya untuk T lebih kecil daripada T1 ialah daerah sini ya. Kita juga nggak bisa bilang bahwa ini adalah hal yang linear ya, tapi linearnya hanya pada rentang T1 sampai T2. Ya, jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan dari fungsi transfer ini, sensor ini memiliki fungsi transfer yang linear di antara rentang T1 sampai T2 ya. Itu ya. Oke, kita lihat lagi contoh selanjutnya ya. Nah, contoh selanjutnya ini memberikan satu prinsip lagi nih tentang fungsi transfer ya, bahwa sensor itu berbasis pada hukum fisis ya. Idealnya persamaan fisis yang mengatur pengoperasian sensor itu pasti diketahui. Ya, sebagai contoh, di sini kita punya sensor kedalaman air ya, atau bisa juga disebut sebagai sensor posisi ya. Jadi misalkan kalau yang gambar yang A ini ya, ini merupakan posisi sensor. Jadi D kecilnya adalah perpindahan ya, kemudian D besarnya adalah maksimal perpindahan yang bisa diukur oleh sensor ini ya. Dan sensor ini menggunakan potensiometer yang linear ya. Jadi kalau kita lihat kan biasanya potensio itu ada yang linear ya, ada juga yang diputar ya, rotari gitu kan. Nah, untuk yang potensiometer yang linear ini bisa dipakai sebagai sensor perpindahan ya. Jadi kalau dilihat di sini, atau sensor posisi ya. Kalau dilihat di sini D dan juga D kecil dan juga D besar itu memiliki hubungan seperti ini ya, bahwa posisi atau D atau sebuah perpindahan itu merupakan fungsi dari sinyal listriknya ya, dalam hal ini adalah volt ya. Itu sama dengan D dibagi dengan V0 ya. V0 itu adalah ini ya, sumber daya dari rangkaian ini ya, sama dengan D besar minus V0 dikali V ya. Kenapa? Ya karena D besarnya adalah maksimal posisi yang bisa diukur oleh sensor ini ya. Nah, sensor yang sama juga bisa digunakan sebagai sensor kedalaman air ya. Jadi potensiometernya sama, pakai linear potensiometer. Kemudian tuas dari potensiometernya itu dihubungkan dengan sebuah tangki ya. Jadi kalau airnya naik atau turun, itu akan mengubah posisi dari
potentiometernya ya. Dan linear potentiometer tuh gambarnya seperti ini ya. Yang ada di C ini ya, linear potentiometer. Itu bisa kita temuin di pasaran dengan sangat mudah ya. Nah, dari contoh ini hukum fisiknya apa? Ya, hukum fisiknya itu adalah hukum Ohm. Hukum Ohm. Ya, nanti kita akan belajar di kuliah selanjutnya bahwa sensor itu sebetulnya memiliki prinsip fisik ya. Dan itu juga berasal dari hukum-hukum fisika yang kita harus pelajari juga ya. Dalam hal ini contohnya adalah hukum Ohm. Dan kalau sensor-sensor yang menggunakan elektromagnetik ya itu menggunakan hukum-hukum yang memang ada di bidang elektromagnetik ya. Jadi penting buat kita tahu hukum-hukum fisika ini ya. Jadi bukan berarti sensor itu hanya elektronik aja, kemudian kita nggak mesti ngerti hukum fisiknya. Tapi kalau kita bisa ngerti hukum fisiknya, kita bisa tahu karakteristiknya seperti apa ya. Kemudian fungsi transfer juga itu bisa lebih kompleks ya. Dalam hal ini kalau kita lihat ini ada satu sensor yaitu thermocouple ya, dan thermocouple ini atau thermocouple ya. Thermocouple ini memiliki fungsi yang polinom ya. Polinomnya bahkan sampai orde 3 sampai orde 12 ya. Orde 12 itu sampai pangkatnya tuh pangkat T pangkat 12 ya. Kalau di sini contohnya ini ada pangkatnya ada 1 2 3 4 pangkat 5 pangkat 6 pangkat 7 pangkat 8. Ya, dan kalau digambarin itu kayak gini. Ya, fungsi transfer dari thermocouple range-nya dari 0 sampai 1820 ya. Nah, fungsi transfernya bisa didapatkan seperti ini dan sangat kompleks ya. Bahkan angka-angkanya tuh betul-betul kalau kita lihat kok kayak random ya. Jadi ini merupakan contoh di mana kita melakukan proses yang namanya kalibrasi. Ya. Jadi dengan satu alat standar yang diketahui yang kita bisa tahu temperaturnya berapa, kemudian kita dapatkan angka yang di bawah sini ya. Kemudian kita hitung output dari thermocouple-nya. Ya, dan ketika dihitung ketika diukur ya, kemudian diplot antara T besar ya dalam hal ini temperatur ya terhadap volt atau milivolt atau keluaran dari thermocouple itu diperoleh grafik seperti ini. Ya, kemudian kita lakukan yang namanya curve fitting. Ya, curve fitting bisa dilakukan baik secara matematik gitu ya, kita dengan menggunakan tangan ya, tapi bakal capek banget. Biasanya digunakan software. Ya, mau gunakan MATLAB kayak, mau gunakan Excel juga bisa ya kalau hanya sekedar polinom atau eksponensial ya. Tapi kalau yang fungsinya lebih kompleks, lebih baik gunakan software yang memang advance untuk matematiknya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini merupakan contoh fungsi transfer yang tidak simple atau lebih kompleks ya, dan harus diaproksimasi dengan menggunakan teknik curve fitting ya. Nah, ini juga contoh dari satu eksperimen ya. Jadi ini ceritanya ada sensor gaya ya. Kita baca sama-sama ya. Sensor gaya itu memiliki digital outputnya berupa frekuensi ya. Jadi sinyal elektriknya bukan tegangan, bukan arus, bukan resistansi seperti yang dua contoh sebelumnya, tapi merupakan sebuah frekuensi. Ya. Nah, di frekuensi ini kita bisa lihat bahwa input force-nya ya, itu 0 sampai 7,5 ya, kurang lebih 7,5 di sini. Ya. Di mana outputnya yang frekuensi tadi itu adalah dari 25,98 kHz di sinilah ya, sampai 39,35 kHz. Ya. Nah, range antara 1 sampai 5 itu bisa disebut linear ya. Dibilang di sini the range between 1 Newton and about 5 Newton may be useful as linear ya. Jadi kalau kita tandain ya, di sini ada 1 Newton ya, sampai sekitar 5. Ya. Nah, daerah ini kita bisa anggap kalau dilihat ya secara kasat mata, ya ini adalah sebuah daerah yang linear. Ya, kita tinggal lakukan aproksimasi lagi pakai curve fitting dengan persamaan yang simple ya. Kalau kita namain bahwa force ini adalah F gitu kan, atau ya boleh lah ya, atau saya namain ini X ya, ini kemudian Y ya, kita bisa curve fitting kan ya, kita bisa cari persamaannya bahwa Y adalah MX plus C gitu kan ya. Ini adalah fungsi yang linear ya. Ya, tapi di bawah 1 Newton, kita lihat di sini, bahkan kalau dilihat nih, di zoom in itu ada semacam patahan ya. Di bawah 1 Newton itu kita nggak bisa bilang bahwa persamaannya adalah persamaan yang linear.
atau fungsi transfernya adalah fungsi yang linear ya. Juga sama di atas 6 Newton ya. Di daerah sini ya. Setelah 5 sedikit, kemudian lebih jauh lagi setelah 6 Newton ya. Outputnya itu udah nggak bisa lagi kita sebut sebagai linear, tapi di sini disebutnya sebagai saturasi ya. Jadi responnya itu udah berkurang ya, seperti itu. Oke. Nah, oleh karena itu kita bisa lakukan yang namanya linearisasi ya. Nanti kita akan belajar gimana caranya ya. Tapi sensor yang punya karakteristik seperti ini itu bisa kita linearisasikan ya dengan menggunakan rangkaian ya. Jadi rangkaiannya dibuat sedemikian rupa sehingga bentuk ini menjadi lebih linear. Begitu bentuknya lebih linear, setiap frekuensi yang kita dapetin kita bisa langsung asosiasikan dengan gayanya berapa. Nah, oleh karena itu ada satu fungsi lagi nih, dimana kalau kita tahu fungsi transfernya ya, ada satu kegunaan lagi kalau kita tahu fungsi transfernya, itu adalah kalau kita tahu fungsi transfernya, kita bisa hubungkan sensor tersebut dengan sirkuit lain ya, atau dengan komponen lain ya, karena komponennya kan banyak ya. Kalau belajar di sistem pengukuran itu ada sensor, kemudian ada sinyal conditioning, sinyal processing, kemudian sampai presentasi data ya. Jadi kalau kita tahu karakteristik sensornya seperti apa, kita bisa susun kira-kira saya menggunakan komponen yang mana ketika saya merancang suatu sistem antarmuka ya. Dan antarmuka itu yang akan kita bahas di bagian selanjutnya dari kuliah ini. Oke, karakteristik selanjutnya adalah karakteristik impedansi ya, atau yang lebih kita istilahkan itu adalah impedance matching ya. Dan ini merupakan besaran penting ya untuk antarmuka ya. Apa sih itu antarmuka ya? Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah interfacing ya. Ini merupakan, bisa saya katakan ini adalah penghubung ya. Suatu konsep penghubung antara sensor dan komponen lainnya. Komponen lainnya ya. Karena kan sensor itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia merupakan salah satu bagian dalam sebuah sistem pengukuran atau sistem kontrol ya. Nah, ketika sensor ini dihubungkan dengan komponen lain, misalkan mikroprosesor atau Wheatstone bridge ya, atau rangkaian-rangkaian yang lain, filter misalnya ya. Nah, kita harus tahu satu parameter yang namanya impedansi ya. Nah, apa itu sih impedansi ya? Simpelnya sih setiap alat atau komponen memiliki hambatan dalam ya, internal impedance ya. Bisa berupa real kalau misalkan dia DC pure. Pure itu artinya ya benar-benar DC ya. Atau kompleks ya, menggunakan AC gitu. Ya, besaran penting buat sensor itu adalah output impedansinya. Sementara untuk aktuator itu adalah input impedansinya. Ya, nah kita hanya belajar untuk sensornya ya. Nanti kita akan lihat dampak dari impedansi output ya, yang dihubungkan dengan impedansi dari mikroprosesor ya. Nah, impedansi itu secara definisi itu adalah ukuran oposisi ya. Oposisi itu seperti sebuah resistansi ya, suatu rangkaian terhadap arus yang melewatinya. Jadi begitu sebuah rangkaian kita kasih tegangan, ada arus lewat situ ya, berarti kan ada sebuah reaksi ya. Dalam hal ini ya jadi resistansi ya. Kalau kita kasih V, ada I yang mengalir, maka akan muncul R. Nah, R-nya itu bisa real ya, atau kompleks ya. Kalau kompleks kan impedansinya punya simbolnya Z ya. Ada sifat induktifnya, ada sifat kapasitifnya, kemudian resistansinya yang resistor biasa ya. Nah, impedansi input itu adalah rasio antara tegangan terhadap arus yang dihasilkan melalui jalur input ya, ketika jalur outputnya dibuka ya, atau tanpa beban ya, jadi dibuka gitu ya, tanpa ada rangkaian apapun di luar dari rangkaian tersebut ya. Kemudian sementara kalau impedansi output itu adalah rasio antara tegangan terhadap arus ketika outputnya di short ya. Jadi kalau yang satu itu dibuka ya untuk input impedansi, sementara untuk output impedansi itu outputnya dihubungkan di short ya. Jadi dihubungkan kemudian diukur impedansi outputnya ya. Nah, impedansi ini selalu ada di informasi sensor maupun aktuator ya. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita beli satu alat listrik atau alat elektronik itu seperti speaker ya. Speaker itu selalu kalau kita balik itu ada output impedansinya atau input impedansinya ya. Tergantung kita mau pakai speakernya kayak apa ya. Nah, ini merupakan contoh ya supaya jauh lebih jelas tentang impedansi ya. Misalkan kita punya satu strain sensor ya yang dipakai untuk mengukur gaya ya.
Alatnya namanya strain gauge ya. Strain gauge. Kemudian dia berupa sensor aktif ya. Jadi kalau sensor aktif itu kan harus dihubungkan dengan sumber daya ya atau sumber tegangan ya. Dalam hal ini sumber tegangannya adalah 5 volt ya. Nah, dia mau dihubungkan dengan prosesor ya. Jadi sebuah mikroprosesor yang punya hambatan dalam Rin ya. Dan juga untuk hambatan dalam dari strain gauge-nya itu adalah RS ya. Nah, jadi RS ini merupakan impedansi output. Impedansi output ya. Sementara untuk prosesornya ini merupakan impedansi input. Oke, nah gambar yang kedua itu sebelahnya ini merupakan equivalent circuit ya. Jadi ini adalah rangkaian setara ya, rangkaian setara. Silakan buka-buka lagi buku dari dasar rangkaian listrik ya. Ya, jadi rangkaian setara itu setiap alat itu bisa diwakili oleh satu sumber tegangan dan juga hambatan ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini merupakan equivalent circuit dari sensornya doang. Ya, untuk sensornya aja dia punya hambatan atau impedansi output itu sebesar 500 ohm. Ya. Nah, pada saat strain gauge-nya punya nilai 500 ohm ya. Jadi beban minimumnya misalkan nggak ada beban ya, itu mengeluarkan impedansi 500 ohm ya, maka kita dapatkan output keluarannya 2,5 volt ya. Jadi misalkan kalau di titik ini sampai titik ini saya hubungkan dengan 1 voltmeter ya, tanpa beban dia 500 ohm, kemudian hambatan outputnya itu adalah 500 ohm juga ya, maka yang akan saya dapatkan adalah 2,5 volt ya, kalau saya gunakan voltmeter ya. Cuman untuk gambar yang C ini ya, ketika saya gunakan prosesor ya atau mikroprosesor atau ya kalau kita pakai Arduino kemudian atau rangkaian lainnya ya, misalkan masuk ke filter ya, masuk ke penguat dan sebagainya gitu. Nah, ternyata kalau prosesor tersebut punya impedansi input sebesar juga 500 ohm, maka yang terjadi adalah yang disebut dengan jatuh tegangan ya. Kalau kita lihat ternyata V-nya berkurang sampai 1,66 volt ya. Artinya begitu dihubungkan dengan rangkaian lain terjadi jatuh tegangan. Yang tadinya keluar 2,5 volt ya, ternyata turun sampai 1,66 volt ya. Begitu diberikan beban ya, nilainya juga akan berbeda. Ya, jadi kita bisa melihat dampaknya ya ketika kita berikan satu rangkaian yang lain ya, komponen yang lain, ternyata terjadi jatuh tegangan ya. Oleh karena itu gimana nih untuk mengatasi hal ini? Mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara ya. Salah satunya adalah kita harus punya satu rangkaian antarmuka ya yang impedansi inputnya itu tak hingga ya. Jadi bayangkan kalau mendekati tak hingga atau gede banget ya. Bayangkan kalau nilai ini tuh sangat besar ya. Misalkan 5 mega ohm gitu kan atau 5 giga ohm ya. Maka ketika diparalelkan dengan 500 ohm, ya tidak ada arus yang melewati sebuah hambatan yang besar. Oleh karena itu tegangannya akan tetap 2,5 volt atau ya turun dikit lah ya. Tapi kalau kita punya yang gede-gede banget ya 1000 kali lipat misalnya, ya maka tegangan ini tidak akan berubah, tetap 2,5 volt ya. Jadi sekali lagi untuk karakteristik sensor ini merupakan salah satu hal yang paling penting, itu adalah tentang impedansi ya. Selalu cek impedansi output dari sensornya ya. Dan cek juga impedansi input dari rangkaian yang mau kita hubungkan dengan sensor tersebut. Jangan sampai terjadi jatuh tegangan. Pada saat terjadi jatuh tegangan, pasti akan berdampak pada karakteristik lain. Misalnya sensitivitas, linearitas juga mungkin berubah, ya. Dan juga kita bisa ngelihat bahwa begitu terjadi jatuh tegangan ya, nanti begitu dihubungkan dengan voltmeter nilainya sekian, saya hubungkan dengan rangkaian yang lain juga sekian ya, bikin kita juga bingung. Ya, oleh karena itu penting untuk kita mengetahui konsep tentang impedansi input dan impedansi output. Oke, ini adalah karakteristik sensor selanjutnya ya. Ada yang disebut dengan range ya atau jangkauan ya. Itu simple aja. Itu adalah limit atas dan bawah dari input atau stimulus yang dapat dibaca tanda kutip, yang dapat bisa diukur oleh sensor ya. Contohnya LM35 tadi ya, yang kita lihat datasheetnya di awal, dia punya range kan. Range-nya tadi kita udah lihat sama-sama, itu adalah minus 55 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius ya. Jadi ini adalah range-nya ya.
dia bisa mengukur dengan baik antara minus 55 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius ya. Itu adalah range-nya. Nah, ada lagi karakteristik yang disebut sebagai span atau full scale input ya. Itu adalah perbedaan aritmatik, tinggal dikurangin aja ya, antara nilai stimulus tertinggi dan terendah yang dapat dibaca dengan error yang dapat diterima ya. Artinya error pasti ada tapi acceptable dan bisa diukur berapa persennya ya. Dan itu menyatakan berapa jangkauan inputnya ya. Contohnya dalam hal ini berapa sih jangkauannya? Jadi yang harus kita lakukan, jadi untuk mengetahui span-nya berapa, kita tinggal hitung deltanya aja. Ya, deltanya itu adalah dari minus 55 derajat Celcius ya hingga 150 derajat Celcius. Kita dapatkan 205 derajat Celcius ya. Ini adalah full scale inputnya ya. Nah, span juga bisa dinyatakan sebagai full scale output. Ya, ini disingkat sebagai FSI, ini disingkat sebagai FSO. Ya, full scale output gitu. Nah, full scale output itu apa? Kalau tadi kita ngukurnya berdasarkan inputnya, sekarang kita mengukur span-nya berdasarkan outputnya. Ya, jadi misalkan kalau dalam kasus ini supaya kasusnya sama ya, kalau saya ngukur minus 55 derajat Celcius, ternyata let's say aja ya, sebesar 1 volt nih. Ya, outputnya dari sensor tersebut ya. Sedangkan untuk 150 derajat Celcius saya bisa dapetin sampai 5 volt. Ya, maka berapa sih full scale outputnya? Itu udah tinggal hitung aja deltanya. Kita dapatkan 4 volt. Jadi itu cara ngukur span-nya ya. Kita bisa ukur berdasarkan jangkauan dari inputnya, kita bisa ukur berdasarkan jangkauan dari outputnya. Oke, selanjutnya adalah karakteristik yang disebut sebagai resolusi ya. Ya, resolusi ini didefinisikan sebagai penambahan atau increment dari stimulus yang menyebabkan respon pada sensor. Kalau ada stimulus yang berubah, kemudian kita punya sensor, ya, ukuran yang paling kecil dari perubahan stimulus tersebut itu bisa dirasakan atau bisa dibaca oleh sensor tersebut. Ya, misalnya nih termometer badan ya, yang pakai termogan itu, kalau kita lihat resolusinya hanya 0,1 derajat Celcius. Jadi misalkan dia bisa mengukur dari 35 derajat Celcius, kemudian selanjutnya dia bisa merasakan 35,1 derajat Celcius. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah dynamic range of a device. Ya, itu didefinisikan sebagai rasio antara span dan resolusi. Biasanya diekspresikan dalam satuan desibel. Jadi untuk sensor yang berbasis tegangan, dia nyatakan sebagai 20 log dari span dibagi dengan resolusi. Ya, tapi untuk yang berbasis daya, jadi pakai daya dalam satuan watt, itu adalah 10 log span per resolusi. Ya, jadi kalau span-nya itu adalah misalkan 10 volt, ya, kemudian resolusinya itu adalah 0,1 volt ya. Tinggal tadi 10 volt dibagi 0,1 volt dilogaritmikan ya, kemudian dikali dengan 20 ya. Nah, ini punya satuan desibel. Gitu. Oke, selanjutnya adalah karakteristik yang dinamakan akurasi. Atau ya sebenarnya kita ngukurnya adalah inakurasi. Ya, jadi ironis juga nih ya. Namanya akurasi untuk karakteristiknya, padahal yang kita ukur adalah ketidakakuratan. Ya. Nah, apa itu akurasi atau ketidakakuratan ya? Itu adalah deviasi atau penyimpangan terbesar dari nilai yang terbaca oleh sensor terhadap nilai stimulus sebenarnya. Ya, diekspresikan dengan berbagai cara ya. Nah, sebelum kita lihat beberapa caranya, tapi lihat kalimat ini ya. Terbaca oleh sensor terhadap nilai stimulus yang sebenarnya. Nah, dari mana kita tahu nilai stimulus yang sebenarnya? Biasanya kita gunakan alat yang jauh lebih standar. Ya, kalau kita punya alat ukur sensor yang akan kita uji akurasinya, kita cocokkan dengan satu alat yang memang udah sangat-sangat presisi, udah sangat-sangat akurat ya. Biasanya alat yang standar. Oke, cara mengekspresikannya itu ada 3 cara ya. Yang pertama, kita langsung ambil perbedaannya. Ya, perbedaannya itu kita namakan error ya. E itu adalah misalkan V minus V0. Ya. Di mana V0-nya itu adalah yang aktual ya, dan V-nya yang terbaca oleh sensor. Terbaca oleh sensor ya. Diberikan tanda mutlak ya supaya hasilnya tetap positif gitu kan.
Ya, maka nah di sini kita dapatkan nanti dinyatakan errornya sebagai plus minus E ya. Bisa lebih ya, yaitu positif E atau negatifnya ya, negatif E ya. Tapi kita hitungnya dengan tanda mutlak ya. Nah, yang kedua itu adalah dengan cara persentase IFS ya. Jadi diukur berdasarkan persentase dari input full scale-nya ya. Nah, kita dapatkan bahwa E-nya itu adalah delta T. Kalau kita pakai T ya untuk simbol dari respon dari sensor tersebut, kita kurangkan dengan T max minus T min ya. Dan ini adalah span-nya. Ya, kemudian supaya dapatkan persentasenya, kita tinggal kali dengan 100%. Ya, jadi kalau yang atas langsung dikurangkan antara nilai aktual yang sebenarnya, kemudian dikurangkan terhadap nilai dari sensornya. Yang kedua itu terhadap persentase IFS. Ya, nah yang ketiga itu persentase OFS ya terhadap outputnya. Ya, dan sama caranya, sama rumusnya, cuma bedanya yang satu input, yang kedua ini adalah outputnya ya. Jadi kalau yang atas ini adalah terhadap inputnya, jadi T ini adalah inputnya ya, sementara yang kedua terhadap outputnya ya. Maka ya saya bisa tulis rumusnya itu adalah delta V adalah V output dibagi dengan V max minus V min ya dikali 100% ya, seperti itu. Nah, kita ada contoh ya. Ini contohnya adalah termistor ya. Jadi termistornya bisa mengukur temperatur dari minus 30 ya, minus 30 sampai plus 80 derajat Celcius ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan informasinya, kita dapatkan span-nya ya. Span-nya kan berarti ini 80 ke 30 itu 110 derajat Celcius ya. Oke. Dan menghasilkan output antara 2,8 sampai 1,5. Nah, kita dapatkan span yang output full scale-nya, yaitu 2,8 minus 1,5. Nah, dia punya transfer function yang ideal seperti ini. Jadi idealnya itu adalah yang solid line, ya. Kemudian yang putus-putusnya itu adalah errornya ya. Error maksimal dan error minimumnya digambarkan dengan garis putus-putus, ya. Nah, karena ada errornya, ya, itu adalah akurasinya sebesar 0,5 derajat Celcius plus minus ya. Nah, kita lihat di grafik ini ya. Jadi kalau kita lihat seharusnya kan dia mendapatkan nilai yang di tengah ini ya, yang kasih saya warna merah karena pas dengan fungsi transfernya. Tapi pada kenyataannya akan tetap ada yang namanya inakurasi ya. Itu ke kirinya adalah minus 0,5, ke kanannya adalah plus 0,5 ya. So, untuk menyatakan errornya ya, yang pertama itu berdasarkan inputnya. Ya, itu langsung dapetin plus minus 0,5 derajat Celcius ya. Itu yang di cara yang pertama. Tadi kita lihat lagi ya. Kita dapatkan seperti ini ya, kita langsung hitung perbedaannya ya. Nah, yang kedua adalah terhadap persentase dari inputnya. Ya, jadi 0,5 dibagi dengan 80 tambah 30 ya, itu adalah 110 dikali dengan 100 ya. Maka diperoleh akurasinya 0,454%. Ya, itu untuk cara yang kedua ya. Nah, cara yang ketiga itu menggunakan output range. Ya, jadi cara yang pertama menggunakan input, yang kedua dengan menggunakan output. Ya. Nah, caranya adalah kita cari aja outputnya yang maksimum dan minimum nih dari kurvanya. Ya, nah diperoleh adalah saya pakai warna lain, adalah titik yang ini ya dengan titik yang bawahnya. Ya. Dan kita peroleh 0,059 volt. Ya, sekali lagi ini mesti digambar jadi ketahuan berapa yang maksimum, berapa yang minimumnya. Ya, R-nya sekian ya, maka kita dapatkan presentasi terhadap OFS yaitu plus minus 0,059 dibagi dengan span-nya, tapi span-nya adalah span outputnya. Ya, supaya satuannya cocok kan. Ini adalah satuannya volt, ini adalah satuannya volt juga. Ya, yang input juga sama. Ini satuannya adalah derajat Celcius, ini adalah derajat Celcius ya. Jadi begitu dibagi satuannya hilang, yang sisa adalah persentasenya ya. Nah, diperoleh 4,54%. Ya. Jadi itu cara menyatakan akurasi dari sebuah sensor.
Oke, karakteristik selanjutnya adalah repeatability. Ya, repeatability ini adalah kemampuan sensor untuk mendapatkan nilai yang sama dari stimulus yang berulang ya pada kondisi lingkungan yang identik. Ya, jadi sensor ini kita uji untuk nilai stimulus yang sama, misalkan sensor temperatur dia ngukur 25 derajat Celcius terus 25 derajat Celcius ya, dengan kondisi yang sama, kemudian dengan sensor yang sama, kemudian kita ambil nilai outputnya beberapa kali ya, dan dari sini bisa kelihatan seberapa konsisten dari sensor tersebut. Kalau dia punya repeatability yang bagus ya, maka nilainya tidak jauh berbeda antara pengukuran yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai mungkin pengukuran sampai ke yang ke 100 sekian atau 200 sekian ya, atau kalau memang betul-betul diperlukan, cobanya sampai skalanya ribuan ya, seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah hysteresis ya. Hysteresis itu adalah deviasi atau penyimpangan error dari sensor pada suatu titik yang spesifik dari sinyal input ketika didekati dengan area yang berlawanan ya. Kalau lihat dari definisi ini cukup membingungkan, tapi kalau kita lihat dari kurva ini harusnya jauh lebih jelas ya. Misalkan begini, kalau saya ngukur satu stimulus, misalkan sensor suhu ya, misalkan ini adalah T besar untuk merepresentasikan suhu, kemudian saya ukur dari 0 derajat, misalkan maksimalnya sampai 100 derajat Celcius ya. Jadi saya ukur 0 sampai 100 ya, dengan deltanya misalkan per 5 sampai 10 derajat ya. Kalau 5 derajat berarti kan saya ngukur kurang lebih 20 kali ya, dari 0 sampai 100 ya. Lalu kurva yang naik ya, jadi pengukuran naik itu adalah dari 0 sampai 100. Saya dapatkan kurva yang atas ya, naik seperti ini. Nah, begitu sampai di 100 saya turunin lagi nih suhunya. Ya, dari 100 turun lagi sampai 0. Ya, nah kalau dia punya hysteresis ya, jalur yang naik dan jalur yang turun itu punya perbedaan. Ya, itulah yang disebut dengan hysteresis ya. Itu ya. Jadi hysteresis itu adalah perbedaan ini. Ya. Yang horizontal ya. Perbedaan antara pengukuran naik dan pengukuran turun ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan deadband. Ya, deadband ini adalah daerah atau jangkauan di mana sensor tidak responsif terhadap input. Ya, jadi misalkan kalau saya bikin satu kurva seperti ini, ya, satu kurva seperti ini. Misalkan ini adalah sebuah sensor posisi, ya, dari 0 ke negatif 10 misalkan sampai ke positif 10, ya. Dia bisa saja punya, kalau yang punya deadband, ya, dia mengukur di sini secara linear, ya, secara linear, oke. Kemudian akan linear lagi di daerah yang positifnya, gitu kan. Nah, disinilah kita dapatkan daerah deadband-nya, ya. Jadi dari jarak segini sampai segini, ya, dalam kurva ini, ya, dia memberikan nilai 0, ya, memberikan nilai 0 terus, ya. Kemudian begitu melewati daerah deadband-nya, ya, dia akan kembali normal, akan menjadi linear lagi ya. Itu yang disebut dengan deadband ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, dan dalam kuliah ini, video ini adalah pembahasan yang terakhir ya untuk karakteristiknya. Ada banyak karakteristik lain ya, tapi ini adalah karakteristik kunci yang menurut saya harus kita pahami ya. Nah, yang terakhir ini adalah reliability ya, yaitu adalah ukuran statistik dari kualitas suatu alat untuk berfungsi dengan baik ya pada suatu kondisi normal tanpa kegagalan. Ya, reliability ini biasanya diekspresikan dalam jangka waktu tahun ya, atau ya biasanya sih jam ya. Contohnya kayak tadi tuh ya, yang di LM35 diukur dalam suatu kondisi, yaitu mengukur suhu maksimum yaitu 150 derajat, dia bisa bagus sampai 1000 jam, pemakaian 1000 jam ya. Jadi bisa dibilang reliability ini seperti umur ya. Umur sebuah alat, kalau dia ngukur dengan dalam jangka waktu lama, berapa lama yang dibutuhkan sampai dia gagal ya. Oke. Jadi itu ya untuk beberapa karakteristik dari sensor yang kita bahas di kuliah yang kedua di video ini ya. Dan kalau teman-teman lihat semua, karakteristik tersebut adalah karakteristik yang statik, artinya tidak bergantung dengan waktu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana ada karakteristik dinamis ya, di mana karakteristik sensor tersebut bergantung dengan waktu ya. Oke, sampai jumpa di kuliah selanjutnya.